Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang algoritma dan arsitektur Hopfield serta pengenalan pola dengan Hopfield Discrete. Kelompok kami yang beranggotakan Rama Saputra, Rizky Dwi Amelia, dan Dewi Novita S. Sinaga. Next. Yang pertama ada pengenalan jaringan Hopfield. Jaringan Hopfield adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang pertama kali diperkenalkan oleh John Hopfield pada tahun 1982. Jaringan ini termasuk dalam kategori jaringan rekuren, yang artinya setiap neuron saling terhubung satu sama lain, membentuk struktur jaringan yang memungkinkan adanya umpan balik atau feedback antar neuron. Hal ini membuat jaringan Hopfield dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah optimisasi, seperti mencari nilai minimum dari suatu fungsi objektif. Dalam jaringan Hopfield, setiap neuron saling berhubung dengan neuron lainnya dalam membentuk matriks bobot yang simetris. Bobot-bobot ini berfungsi untuk menghubungkan sinyal antara neuron yang satu dengan neuron lainnya, yang kemudian menghasilkan keluaran berdasarkan input yang diberikan. Keistimewaan utama dari jaringan Hopfield adalah kemampuannya untuk menemukan kondisi stabil atau konvergen setelah menjalani beberapa iterasi, yang sangat berguna dalam pengenalan pola. Baik, selanjutnya adalah jaringan Hopfield terdiri dari sejumlah neuron yang terhubung secara penuh satu sama lain. Namun jaringan ini memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, tidak ada hubungan diri sendiri, yang dimana setiap neuron dalam jaringan Hopfield ini tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Artinya, untuk neuron I3 bobot pada diagonal utama matriks bobot adalah 0, Wij sama dengan 0, untuk I sama dengan J. Yang kedua, hubungan simetris. Jaringan Hopfield menggunakan matriks bobot yang simetris, yang berarti bobot antara dua neuron II dan JJJ sama dengan bobot antara neuron JJJ dan II, yang dimana Wij sama dengan Wji ini memastikan bahwa hubungan antara neuron bersifat mutual, sehingga tidak ada arah tunggal dalam pengiriman sinyal. Yang ketiga, proses pengolahan informasi, yang dimana jaringan Hopfield bekerja dengan cara menerima input, memprosesnya melalui jaringan yang saling terhubung dan mengeluarkan output yang stabil setelah beberapa iterasi. Yang keempat, contoh arsitektur, yaitu biasanya jaringan Hopfield terdiri dari sejumlah neuron, misalnya 6 neuron yang saling terhubung dengan bobot-bobot tertentu. Arsitektur ini memungkinkan jaringan untuk menyimpan dan mengenali pola-pola yang telah diberikan sebelumnya. Algoritma Hopfield digunakan untuk menemukan pola yang stabil dalam jaringan. Proses kerjanya dapat dijelaskan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, inialisasi matriks bobot, yang dimana pertama matriks bobot W diinisialisasikan dengan bobot-bobot yang sesuai. Bobot ini biasanya dihitung menggunakan teknik tertentu seperti Hebbian learning, yang memungkinkan bobot antara neuron terbentuk berdasarkan hubungan pola input yang telah diberikan. Yang kedua, input dan output vektor, yang dimana vektor input diberikan ke jaringan dan output diinisialisasikan dengan nilai yang sama dengan input pada awalnya. Output ini akan berubah sesuai dengan proses pembaruan di setiap iterasi. Yang ketiga, proses pembaruan. Setiap neuron dalam jaringan diperbarui berdasarkan dot produk antara vektor input dan kolom-kolom dari matriks bobot. Setelah itu, fungsi ambang digunakan untuk menentukan output neuron. Yang keempat, iterasi dan stabilisasi. Proses ini berulang hingga vektor input stabil dan tidak lagi berubah. Proses pembaruan ini biasanya dilakukan secara asinkron, di mana setiap neuron diperbaharui satu persatu. Algoritma ini lengkap. Algoritma ini efektif dalam mengenali pola dan mencari solusi optimal dari suatu masalah. Berikutnya ada contoh pengenalan pola menggunakan jaringan Hopfield.
yang dimana pola yang ingin dikendalikan pola A 1 0 1 0 1 dan pola B 0 1 0 1 0 1. Langkah-langkah penyesuaiannya. Langkah pertama menentukan matriks bobot. Pada jaringan Hopfield, bobot antara neuron dihitung menggunakan rumus, yang dimana kita dapat melihat rumusnya di bagian ini. Dan untuk penjelasannya juga ada di sini. Langkah selanjutnya ada menghitung bobot antara pola A dan pola B. Pola A dan pola B masing-masing memiliki 6 elemen. Matriks bobot dihitung menggunakan produk skalar antara elemen-elemen dari pola A dan pola B. Yang pertama pola A 1 0 1 0 1 0, pola B 0 1 0 1. Bobot dihitung dengan rumus seperti di sini. Matriks bobot yang terhitung akan menjadi W sama dengan 1 0 1 0 0 1 0, dan baris kedua 0 1 0 1 0 1, baris ketiga, dan selanjutnya sama dengan yang di atas. Langkah selanjutnya adalah menginisialisasikan vektor input. Setelah bobot dihitung, kita perlu menginisialisasikan vektor input dan output. Vektor input adalah pola yang akan dikenali dan output adalah hasil yang akan diperoleh setelah melalui beberapa iterasi. Misalnya kita ingin mengenali pola C, yang dimana pola C itu 1 0 1 0 0 0 yang terdistori dari pola A. Proses pembaruan pada jaringan Hopfield dilakukan secara asinkron, artinya setiap neuron diperbarui satu per satu berdasarkan input yang diterima. Yang pertama, hitung dot produk. Untuk setiap neuron I, hitung nilai dot produk antara vektor input dan kolom ke I dari matriks bobot. Contoh untuk neuron pertama, nilai dot produk untuk neuron pertama, dot produk sama dengan 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0 ya, akan menghasilkan 2. Dua fungsi ambang. Setelah menghitung dot produk, kita gunakan fungsi ambang untuk menentukan output dari neuron tersebut. Fungsi ambang umumnya adalah fungsi tanda atau sign function yang menghasilkan output 1 jika nilai dot produk lebih besar atau sama dengan 0 dan min 1 jika lebih kecil dari 0. Output 1 sama dengan sin 2 sama dengan 1. Ulangi proses ini untuk setiap neuron. Misalnya untuk neuron kedua, kita akan menghitung dot produk dengan kolom kedua matriks bobot dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Rizky Dwi Amelia. Contoh soal pengenalan pola menggunakan jaringan Hopfield. Langkah selanjutnya, pembaruan dan stabilisasi. Proses ini diulang hingga vektor input stabil, tidak berubah lagi setelah pembaruan. Dalam hal ini, jika pola C yang terdistorsi dikenali dengan benar, output jaringan Hopfield akan kembali menjadi pola A yang menunjukkan bahwa jaringan berhasil mengenali pola yang terdistorsi tersebut. Langkah selanjutnya, hasil pengujian dan stabilisasi. Pada akhir iterasi, kita periksa apakah output dari jaringan Hopfield sudah stabil dan sesuai dengan pola yang diinginkan, misalnya pola A atau pola B. Jika pola yang dikenal tidak stabil atau tidak cocok, jaringan akan mengulangi proses pembaruan hingga mencapai kestabilan. Dalam hal ini, pola C yang terdistorsi akan dikenali kembali sebagai pola A, menunjukkan kemampuan jaringan Hopfield untuk menangani distorsi dan mengembalikan pola yang paling mendekati. Konvergensi jaringan Hopfield. Salah satu keunggulan utama dari jaringan Hopfield adalah kemampuannya untuk konvergen ke pola yang stabil setelah menjalani beberapa iterasi. Ini berarti bahwa setelah beberapa siklus pembaruan, jaringan akan menemukan pola yang paling mendekati atau identik dengan pola yang telah disimpan dalam memori jaringan.
Konvergensi ini terjadi karena setiap perubahan output neuron bertujuan untuk membawa jaringan menuju keadaan yang lebih stabil di mana output dari neuron-neuron tidak lagi berubah. Aplikasi jaringan Hopfield dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain: 1. Pengenalan pola. Hopfield dapat digunakan untuk mengenali pola-pola dalam data yang terdistorsi seperti pengenalan tulisan tangan, pengenalan suara, pengenalan citra. 2. Masalah optimisasi. Dalam optimisasi, Hopfield dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti traveling salesman problem, di mana jaringan mencari rute terbaik dengan mengoptimalkan bobot. 3. Memori asosiatif. Jaringan Hopfield dapat menyimpan dan mengingat pola berdasarkan input parsial sehingga mampu bekerja sebagai memori yang dapat diakses untuk pengambilan keputusan. Kesimpulannya, jaringan Hopfield adalah salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang sangat efektif untuk aplikasi pengenalan pola dan optimisasi. Dengan struktur yang sederhana namun kuat, jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai masalah yang membutuhkan pemrosesan informasi secara iteratif. Salah satu kelebihan utama Hopfield adalah kemampuannya untuk mencapai konvergensi dan stabilitas setelah jumlah iterasi, menjadikannya pilihan yang tepat dalam aplikasi yang melibatkan pencarian pola atau solusi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.